Anting. Nah, itu mau promosi produk Gumilko. Oh, Gomilko. Oke, siap. Nah, ini berarti skrip yang akan diberikan di WhatsApp, betul? Iya, Oke. betul. Nah, ini kan kepanjangan. Iya, panjang. Oke. Nah, ini stunting. Oke. Oke, siap. Atau gini aja, supaya lebih mudah, boleh saya akses lewat saya aja? Oke. Iya. File yang tadi kan ya, yang ada yang Bunda Tri kirim ke saya ya? Eh, nah, Di saya, link. saya buka dulu. File Google Drive-nya, nah ini nih, edukasi kesehatan. Oke, ambil saya kasih ini ya, apa tuh arahan untuk keperluan ininya, untuk bentuk skripnya. Bismillah, screen aja semuanya deh. Oke, ini ya. Oh, sebentar. Filenya bukan di sini ya? Dikirim ke WA? Oh, Atau oke. gimana? Oh, saya kirim WA aja. Oke, sebentar. Kita lihat dulu. Assalamualaikum Mbak Jihan. Wah, Assalamualaikum Mbak Cindy. Udah pada makan siang belum? Jam 1 nih. Oke, dikirim ke WhatsApp. Belum masuk Mbak Nia kiriman ininya, filenya. Ntar, kalau masih loading ya. Dah, masuk, masuk. Nah, oh ini ya, Word. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Mas Habibi, aman. Yang penting udah direkam ya, aman. Oke, siap sambil saya baca skripnya ya. Udah kelihatan eh Microsoft Word-nya? Iya, kelihatan. Oke, siap. Pertama pesan satu. Nah, ini pesannya, ini kan artikel ya. Ambil ya artikel. Ini panjang nih. Iya. Tuh, dua. Oke. Hmm, nah, oke. Sambil saya bantu rapihin ya lewat WhatsApp-nya. Jadi gini, karena penerima WhatsApp itu nggak kayak kita posting di sosmed, kalau di WhatsApp itu dia pengennya tuh bacanya pendek-pendek. Oke, nah saya coba sambil buka notepad. Oke, di sini deh nggak apa-apa. Nah, nggak mungkin orang mau baca sepanjang ini langsung. Nah, biasa gini, 5, ini kan headline. Headline itu pesan awal yang akan orang tuh dapat. Atau kalau di YouTube ada namanya thumbnail. Nah, kalau di WhatsApp, thumbnailnya tuh ini. Nah, di sini tuh saran saya dikasih blog. Di blog, lalu boleh ditambahin juga semacam icon-icon supaya orang tuh kita dapat perhatian mereka. Karena headline ini awal yang akan bikin orang tuh perhatian ke kita, ke pesan kita. Kalau headline yang nggak menarik, orang nggak akan perhatian gitu. Misalnya 5, ada nggak ya? Misalnya gini, contoh ini aja ya. Karena kan yang akan kelihatan ini nih, 5 tips
nanti kebacanya mungkin cuma sampai sini doang gitu kan. Nah, oke. Nah, di WhatsApp itu saya sih saran pendek-pendek aja. Contoh akhir-akhir ini banyak terjadi kasus stunting. Bahwa ini kami kasih data realnya berdasarkan survei 100 gizi balita 19. Oke, scroll lagi aja. Karena harus pendek-pendek. Tingkat kejadian stunting di Indonesia mencapai sekian, artinya, oke, ini saya contohin satu, nanti yang lainnya tinggal ikutin ya. Iya. Oke, wah banyak banget ya kita tidak tahu mengatasi oleh karena itu penting pokoknya. Oke, nah biasanya setelah tiga tiga apa namanya kita bilang ini kan satu paragraf ya, walaupun emang nggak terlalu panjang. Setelah tiga atau dua, saran saya dikasih jeda. Salah-salah, titik-titik aja. Satu, dua, tiga, ntar ke bawah. Nah, setelah kami mengambil sumber yang relevan dan valid, kebawahin. Kami rangkum tips ampuh untuk mencegah stunting pada anak. Wajib simak ya, penting banget nih. Misalnya, ini boleh dikasih bold. Bold itu bintang sama bintang. Nah, baris satu. Ini biar ke headline, masukin gini tips satu. Ini bicara tata letak aja sih kalau di WhatsApp ya. Oke. Penuhi kebutuhan yang baik, ibu hamil selalu. Nah, oke, ini agar bisa melalui kebutuhan. Tips yang dibagiin di sini ada berapa? Banyak. Eh, Yang di yang WhatsApp. di depan satu itu dua. Oke. Penuhi kebutuhan. Oke. Kit. Sini deh. Jadi, ini kan ini nih. Kata-kata juga harus diliatin. Nah, ini udah kepanjangan nih. Nah, sampai sini dulu, dikasih jeda lagi. Oke. Ini nutrisi, ini nggak bisa dipotong karena harus dibaca semua nih. Dari asam fol, ini mungkin koma kali ya. Nah, tempatkan ya. Oke, tadi ada dua tips ya berarti ya. Iya, yang pertama. Oke, ya, soal udah kepanjangan juga nih orang bacanya. Kali ini kalau sampai tiga gitu ya. Penting. Oke, ini kita lihat dulu tips nomor 2 sampai pencernaan. Oke, udah mau habis nih. Dan lagi di sini baru deh ke pertanyaannya. Nah, sudah diatur nih. Selain itu ada tiga yang perlu diketahui. Lagi, bagi yang tahu tiga bisa balas pesan ini dengan kata siap. Nah, kalimat ininya bisa dikasih bold. Nanti boleh ditambahin kalimat-kalimat yang penekanan, boleh dikasih bold, boleh juga dikasih miring gitu ya, supaya orang bacanya juga nyaman. Oke, cukup Iya. satu.
Nah, ini bacanya jauh lebih simpel, Iya. dia orang bacanya mudah. Oke, kita lagi masuk ke ini ya, ke copywritingnya. Ya, oke. Nanti dikasih pesannya, lanjutannya. Nah, ini kan berarti pesan jawabannya ya. Oh iya, jawaban. Hmm, Oh iya. ya, oke. Berarti ini harusnya jadinya adalah pesan jawaban yang membalas pesan. Oke, nanti dirapiin juga ini biar enak dibacanya. Nah, ini pesan kedua berarti yang dikirim berapa hari itu setelah ini? 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari ya. Oke, ini bahasnya tentang Yang atas itu pesan 2, Bang Ega sebenarnya. Yang apa? bukan ini pesan jawaban kan? Bukan. Yang kalau itu sesuai Bang Ega kirimkan itu pesan 2 yang hal penting yang tidak boleh dilewati. Terus Oh, oke, oke. menjabarkan yang 2 tips awal itu. Oh, ini tuh angka ini ya, Iya, yang tipsnya itu. tips lanjutannya maksudnya. Iya. Oh, bukan gitu. Jadi gini, eh pesan pertama itu kan kita narik orang supaya balas pesan kita kan, betul? Ya. Nah, setelah dia balas pesan kita, 3 tips ini kita langsung kasihin ke orang yang balas dengan tulisan siap, saya mau, baru kirim tuh pesannya. Iya. Nah, berarti itu kan lanjutan dari pesan yang pertama. Oke. Pertama. Nah, pesan kedua ini harusnya ngebahasnya itu yang mirip-mirip juga, cuman di luar konteks yang tadi. Oh, iya. Oke, kalian tahu nggak beberapa hari lalu kami kirim tips ampuh yang mencegah stunting ke rekan-rekan WA. Nah, dari pesan ini banyak banget yang tertarik dan antusias. Oke, ada benar. Karena itu pesan ini kami akan bagikan tips lanjutannya lagi. Nah, di sini tuh tips lanjutan, tapi tips lanjutan bukan yang di atas. Karena di atas itu dibagikan bagi orang-orang yang mau aja. Nah, di sini itu pesannya ngebahas, bentar, sambil saya buka filenya deh. Filenya saya kirim sini masalahnya. Ini masih kebuka, soalnya WA bisnisnya habis di ini. Oke, strategi cepat closing. Nah, jadi gitu. Jadi pesan yang kedua itu konteksnya itu beda sama pesan pertama. Konteksnya itu maksudnya si judulnya, tapi pembahasannya masih mirip-mirip lah gitu. Oh, Ya, apa-apa. Oke, kita buka coba ya. Bismillah. Nah, lihat ya. Nah, dikirim 2 sampai 3 hari pertama setelah pesan pertama untuk edukasi dan bikin calon pembeli penasaran. Nah, ini juga edukasi, tapi edukasi yang berbentuk ada datanya lebih konkret lagi. Kalau ini kan dicontohnya dengan skincare dan dari dokter Richard Lee. Jadi keren. untuk dapetin trust mengenai apa yang kita sampaikan bisa mirip dengan yang tadi juga boleh, tapi ini lebih pesan praktisnya lagi gitu. Iya, Ya iya. dimana ada orang yang menyampaikan memang orang yang ahli gitu. Gitu. Oke, nanti ini bisa dikoreksi untuk pesan keduanya, bisa bantu dibuat. Kalau skripnya udah sesuai dengan yang tadi gitu ya. Iya. Nah, ini berarti pesan ketiganya ya harusnya ya. Iya. Oke. Nah, berarti kan ini kan udah masuk promosi nih. Mau menu nutrisi lengkap dalam satu produk. Nah, apakah anak yang sehat dan jadi merupakan Anda, Mbak? Gitu. Nah, oke.
Relate. Oke. 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 Di sini call to action-nya mana promosinya? Taruh, taruh, taruh. Baca dulu deh. Nah, ini kan penjelasan-penjelasan. Ya, Promosi. Hmm. itu harus diarahkan ke nomor WhatsApp gitu ya. Ya, jadi maksudnya untuk yang mau order, yang mau tanya-tanya, konsultasi, bisa balas pesan ini gitu maksudnya. Oh, gitu ya, ya. Nah, jadi pesan ketiga tuh kita promosi. Udah bener ini skrip promosi gitu, ngejelasin manfaat, benefit dan lainnya. Tinggal kita tambahin apa? Kamu tambahin namanya call to action. Actionnya itu apa? Misalnya minta mereka untuk beli langsung, atau kita bisa buat mereka konsultasi dulu. Oh ya, untuk Bapak Ibu misalnya yang mau konsultasi mengenai kesehatan anaknya atau tanya-tanya tentang Gomilku misalnya bisa balas pesan ini gitu. Atau bisa juga untuk Bapak atau Ibu yang mau beli Gomilku sekarang, kebetulan lagi ada promo nih sekian persen dengan balas pesan ini. Terbatas untuk 10 orang tercepat kalau bentuknya penawaran. Kalau bentuknya konsultasi berarti kita ngasih bentuknya konsultasi yang dimana konsultasi pun kita arahkan untuk dia beli produk kayak gitu. Oke, ada sampai sini paham nih ya. Ya, kalau yang pesan dua itu berarti dia kayak hampir sama membahas promosi, tapi nggak yang menjurus ke promosi gitu ya. Nah, pesan kedua itu dia ada edukasi tapi ada spill promosi. Nah, supaya kebayang gini. Nah, hmm, pesan kedua udah benar. Ini kan tentang kecantikan nih. Ternyata kulit bisa glowing tanpa skincare. Nah, orang kan nanya-nanya apa tuh pakai apaan tuh nggak pakai skincare? Wah, enak nih kayaknya gitu kan. Nah, ini tuh di sini kasih informasi, memberikan informasi lagi yang kulitnya bisa glowing tanpa skincare. Nah, dia kasih ini apa namanya? Salah satu apa namanya? Ahli atau orang yang bisa dipercaya membahas tentang skincare. Nah, dia bilang ini kalau kulit kita tuh bisa glowing cerah dengan apa? Makanan. Makanan yang sehat, jangan sembarangan. Nah, daripada kita harus milih-milih, nah dia masuk sini nih. Nah, ngomong-ngomong tentang makanan, mau nggak suplemen vitamin yang bisa bantu ibu cerah? Nah, sama juga dengan Gomilko. Ya, ngomong-ngomong dengan stunting misalnya, dengan tips stunting yang sudah saya sampaikan, supaya bisa lebih maksimal agar bisa mencegah stunting ini, selain dengan pola makan yang benar, tadi sebutkan tips-tips yang tadi, bisa juga dengan mengkonsumsi apa tuh namanya minuman susu kita bilangnya nggak di sini kan nggak di spill produknya ya, dia bilang Ya, cuma suplemen vitamin gitu. Nah, lalu dibilangin deh ininya mengenai manfaatnya. Jadi ada loh vitamin yang bisa dikonsumsi dengan sebagai pengganti makanan dan nutrisi. Manfaatnya bisa dirasakan 2 minggu. Ini testimoni ini berarti nih. Kalau ada testimoni atau misalnya kesaksian dari yang pernah minum dan manfaatnya memang bisa langsung gitu ya. Sedangkan emang kalau herbal kan nggak bisa langsung. Paling kita harus pakai pernyataan, tapi pernyataannya yang sesuai gitu. Nah, makanya di sini bilang, nah yang mau tahu misalnya minuman susunya atau minuman kesehatannya, misalnya gitu ya, silakan balas pesan ini. Yang balas pesan ini baru suruh nunggu informasi yang besok, baru kita promosi gitu. Jadi yang kedua itu kita bahas tentang tips stunting juga, cuman dengan satu pembahasan aja, dengan satu tips atau satu eh, materi gitu, yang dimana ini tuh nggak terlalu panjang lagi karena kita mau ngarahin orang langsung nanti besoknya dapat pesan promosi dari kita, kayak gitu ya. Oke, dari yang lain kalau ada pertanyaan dari misalnya Bunda Tri atau dari Cindy, Mbak Cindy, Mbak Jihan ataupun Mbak Putri silakan boleh juga. Oke, siap.
Terus lanjut yang satu lagi. Yang satu lagi itu yang ini ya, yang apa namanya? Lead magnet. Yang tadi saya share linknya bukan itu, Bania. Itu net. Produk Itu, apa namanya? Yang edukasi tadi itu. oh iya, itu bahan untuk edukasi. Maksudnya yang mau buat E-book ya? edit atau flyer. Ya. Oke, siap. Sambil saya lihat ya. Ini udah. Nah, kalau yang atas ini kan dari ini ya, dari kementerian ya, Iya, Kemenkes. Kemenkes ini kalau yang ini. Nah, kalau untuk yang ini dapatnya dari mana sumbernya? Yang diabetes, yang itu. Itu ke ini sama websitenya dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Oke. Biasanya kan kalau Kementerian Kesehatan kan dia bahasanya baku ya. Saran saya bahasanya itu coba disesuaikan dengan market kita. Market kita ibu-ibu nih banyaknya. Coba pakai bahasa ibu-ibu. Ya, nanti mungkin dari Bunda Tribun bisa koreksi nih kalau bahasa buat ibu-ibu itu seperti apa yang bisa apa namanya mudah untuk dimengerti. Nah, nanti pun saran saya kalau bikin ebook boleh diperbanyak atau boleh ditambahi gambar-gambar supaya nggak ngebosenin. Nah, contoh saya kemarin baru selesai nulis ebook juga. Nah, kayak gini. Nah, ini ebook saya. Nih, jadi di dalam ebook saya sarankan untuk menambahkan gambar-gambar juga supaya nggak ngebosenin gitu kalau tulisannya doang gitu kan. Mungkin ditambahin gambar-gambar supaya menarik, supaya halamannya pun tambah banyak gitu. Ini cara-cara yang saya coba bikin, saya maksimalkan. Bikinnya pakai Word sama kayak tadi. Dan kalau gambar-gambarnya saya ambil dari Canva, dimasukin ke sini. Jadi ada icon-iconnya gitu. Gitu. Oke. Nah, saya juga ada beberapa ini, ada beberapa masukan mengenai ini ya, mengenai misalnya bikin ebook atau video yang lainnya. Oke. Nah, di sini itu ada salah satu produk yang ngasih bonusnya lead magnet. Nah, nanti disarankan bikin nama ebooknya itu sesuai dengan materi yang sempat saya bahas dua pertemuan sebelumnya. Kemarinnya lagi yang membahas tentang judulnya tuh. Bahas judul supaya orang tertarik gitu kan. Kayak ini kan cara kelola uang belanja di bawah 3 juta. Nah, ini pun bisa dibahas nih buat nanti diarahin kemana? Diarahin ke kemitraan. Contohnya misalnya daripada kita ngelola uang yang sudah ada, lebih baik lagi ditambah kita pun bisa nambah income lagi, misalnya gitu. Ada membuat tutorial untuk liburan, rahasia rambut untuk sehat dan hijaber, tips jawab-jawab pertanyaan harga, tips membuat kecanduan gadget pada anak, itu kan editing, untuk mahasiswa prestasi, rases. Nah, ini bisa dibuat nih, rahasia sehat ala Rasulullah. Nanti disambungkan dengan produk kita apa yang bisa masuk nih. Gitu. Workout tanpa repot. Nah, jadi judulnya ini memang dibikin semenarik mungkin. Cara investasi emas, ide cemilan untuk penderita mah gitu ya. Rahasia lancar bahasa gitu. Rekomendasi pilihan cat rumah, tips hemat, menjaga kesehatan jantung untuk usia di atas 40 tahun. Nah, nanti dari dokumen yang sudah dimiliki sama Mbak Nia tadi, boleh dibikin judul-judulnya, dibikin minta bikinin covernya kayak gini nih, biar menarik gitu kan. Orang saat lihat pun akan tertarik untuk mau bacanya juga kayak gitu. Oke, dari Mbak Nia untuk apa namanya?
yang tadi pesan 1, 2, 3, sama satu lagi adalah untuk keperluan konten edukasi untuk e-book dan lainnya. Ada yang mau tanyakan? Atau dari Ya, dari Mbak Tri dulu aja deh kalau ada. boleh, boleh, silakan. Oke, dari Bu Natri, saya sementara paham untuk ini. Izin off kamera. Siap, nggak apa-apa, Natri. Oke, yang lain, silakan. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Oke, jadi Nia udah paham ya untuk nanti flow-nya itu. Kalau yang gratis itu adalah untuk orang yang mau save nomor kita gitu ya. Ya, Orang-orang yang misalnya mau kita arahkan ke jadi pembeli, berarti produknya yang mana nih? Pembeli berarti itu yang tips-tips tadi tuh, tips diet, stunting, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, kalau ke orang-orang yang mau diarahin ke bisnis, seperti apa? Bisa yang tadi tuh misalnya cara ngelola uang 3 juta, misalnya kayak gitu. Tapi ditambahin tips daripada kita kelola hanya uang 3 juta, kenapa kita dapetin income tambahan lagi. Jadi kalau mengelola itu adalah mengelola yang ada, kalau misalnya supaya dapat passive income, supaya bisa dapat tambahan lagi. Jadi akan beda kayak gitu. Oke, sampai sini paham nih ya. Saya sebelum mau lanjut ke materi. ya masih paham nanti. Oke, siap. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh japri juga atau bisa ini ya, bisa apa namanya komunikasi via grup atau japri. Oke, siap. Oke, insya Allah kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini adalah next dari materi sebelumnya. Kalau misalnya orang misalnya udah kita tawarin dengan mengirim pesan 1, 2, 3, masih tetap aja nih belum mau beli produknya, masih belum order produk kita. Gimana caranya kita bisa mengarahkan mereka untuk melakukan pembelian produk kita lagi? Oke, nah kita akan bahas dan kita akan pelajari juga untuk ini ada 3 template juga ya. Nanti kita akan bahas juga. Oke, filenya ini nih. Bismillah. Oke, kanvanya udah kelihatan? Iya. Oke, nah siap. Nah, jadi selain nanti Nia kelola data yang sudah ada, berarti kan kalau udah datanya udah jadi pembeli, udah jadi mitra, dipegang sama siapa? Kalau sekarang tuh, apalagi saya kalau CRM. Nah, itu dikelola sama yang lain. Nah, Nia kan berarti kelola data yang belum beli. Nah, data yang belum beli diapain nih? Dikelola sama siapa gitu. Nah, ya Cindy CRM. Nah, dari sama Mbak Cindy nanti CRM. Nah, Mbak Cindy pun nanti akan ada materinya. Insya Allah next akan ketemu juga materi CRM-nya. Oke. Nah, kita akan bahas tentang strategi konten untuk di-share berkelanjutan. Di-share misalnya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali kepada pembeli kita, kepada calon pembeli ya. Jadi kita sudah ngelakuin supaya cepat closing dengan 3 pesan tadi udah. Tapi belum closing juga apa yang kita lakuin ya. Kita terus lakukan edukasi. Apa aja yang kita lakukan, yang kita bahas. Jadi gini, kuncinya kalau mau buat calon pembeli itu seneng, senang maksudnya senang itu nerima pesan kita, komunikasi di WhatsApp, maka kita harus bisa bikin mereka itu dekat dengan impiannya, ya. Jadi, cara menyenangkan database kita itu orang-orang yang belum beli berarti untuk apa namanya? Ke arah impiannya. Nah, berarti ini fokus materi buat Jihan, Putri, Nia ya. Ya, jadi untuk ini, untuk yang belum beli malah ini. Tapi boleh juga dilakukan untuk orang-orang yang sudah beli juga. Gitu. Nah, sebenarnya konteks materi ini adalah untuk orang-orang yang belum beli. Tapi yang sudah beli pun bisa kita menggunakan teknik ini. Karena di materi akhir saya akan siapin skrip
promosi untuk orang-orang yang cold market, belum beli sama sekali, atau baru tanya-tanya, baru dapat ibu kita, baru nge-save kita, nomor kita. Ada namanya warm market. Warm market tuh udah nanya-nanya tapi belum beli. Yang ketiga, ada yang namanya hot market, sudah pernah beli. Nah, ini bisa dilakukan untuk semua apa namanya status pembeli, baik hot, warm, atau hot market. Nah, di sini fokusnya adalah bantu mereka makin dekat dengan impiannya. Contoh, kalau misalnya ada yang sakit, impiannya apa? Bisa sehat, ya. Kalau misalnya ada yang eh, apa namanya punya kendala pada kulit wajahnya, berjerawat, flek hitam ataupun yang lainnya, impiannya apa? Impiannya yaitu satu, ingin bisa wajahnya sehat, gitu. Ya, makanya walaupun produk SR12 ini banyak, ya, teman-teman harus bisa fokusin. Kita mau bantu orang dari sisi apanya? Apakah dari kesehatannya, wajahnya, ataupun yang lainnya. Nah, kita nggak bisa mengeneralisasi semuanya, atau kita bisa bagi. Ya, pertama, ternyata ini kelompok buat yang goals-nya adalah pingin sehat. Kelompok kedua adalah pingin wajahnya cerah, sehat, pakai skincare-nya gitu kan. Mungkin kalau yang saya gambarkan sekarang terbagi menjadi dua, kesehatan, ya kan produknya ada kecantikan. Nah, mungkin yang tergambar dua itu mungkin dari Bunda Tri ada yang mau ditambahkan mengenai kategori produk yang ada di SR12 gitu ya. Yang saya pahami sampai saat ini adalah ada produk eh, kesehatan, herbal, propolis dan lainnya, kecantikan, skincare dan juga kosmetik ataupun yang lainnya, deodoran ataupun yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, dalam kita membangun kedekatan dengan pelanggan, dengan calon pembeli gitu ya, dengan database kita. Database berarti udah beli juga masuk sebenarnya ya. Membangun konten untuk uh, ini pendekatan, salah ketik pendekatan database dengan mimpinya. Nah, supaya kita mudah, supaya kita gampang, ini sudah saya tambahin jenis-jenis konten yang bisa kita share. Pertama, solusi dan masalah ya. Pasti setiap ada masalah pasti ada solusinya. Gitu, insya Allah. Lalu bisa juga bentuk skripnya adalah cerita konsumen. Konsumen kita cerita ke kita, nah cerita itu kita bagikan ke konsumen yang lain yang banyak. Tiga, pancing chat. Pancing chat itu apa? Supaya mereka mau interaksi, mau konsultasi, atau minimal sepaling gampangnya mereka mau balas pesan kita, walaupun nggak konsultasi. Nah, kita bisa ngasih step by step tentang tips yang bermanfaat atau ada juga nasihat. Nah, supaya nggak bingung, nggak apa namanya, nggak ribet lagi bikinnya seperti apa. Ini saya sampaikan juga, saya tambahin juga dengan ininya. Bentar, saya tambahin juga dengan contoh template-nya. Oke, ini ngetiknya pelan-pelan nih soalnya. Bawah. Oke, start. Saya buka di sini deh. Ntar saya stop screen dulu. Harus share screen semuanya. Nah, ini template-nya. Template yang bahas tentang solusi dan masalah. Nah, ini template ini sudah disesuaikan juga dengan WhatsApp, makanya dia pesannya pendek-pendek. Nah, karena kan WhatsApp itu kan lebih banyak mayoritas diakses lewat handphone, jadi pesannya jangan terlalu panjang. Nah, ini template yang bahas tentang solusi dan masalah. Saya contohin dulu ya. Nanti template-template yang lain nanti bisa dipelajari aja. Perasaan dirasakan target market karena masalah. Nah, contoh jadi seperti apa? Seperti ini. Nah, risih karena jerawat di punggung, ini solusi ampuhnya. Jadi, konten-konten yang kita siapkan di sini, yang tadi saya bahas berbagai macamnya, itu adalah konten edukasi. Konten yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Supaya pelanggan kita itu tetap mau menerima pesan-pesan dari kita. Mereka tetap enjoy untuk komunikasi atau menerima pesan dari kita. Karena kalau mereka terus kita jejeli promosi, mereka nggak akan enjoy dan mereka akan apa namanya nggak mau lihat chat atau pesan yang kita kirimin. Karena dia akan nebak, pasti promosi nih. Mereka pasti akan semakin kecil yang lihat pesan kita. Makanya
ada pesan promosi boleh, tapi di sisi tambahin juga pesan edukasinya. Kalau misalnya digambarkan untuk calon pembeli bisa digambarkan itu berarti edukasinya itu 60%. Ya, 60% edukasi, 40%-nya boleh promosi, ya. Nah, ini tipsnya. Tips salah satu masalah kulit yang muncul dalam remaja adalah muncul jerawat di punggung yang merasakan jadi risih dan gak nyaman dan mengurangi kepercayaan diri. Nah, di sini bahas tentang tipsnya ya. Langsung mandi setelah berkeringat, lakukan eksfoliasi, gunakan pembersih, kenakan pakaian yang bersih, batasi penggunaan produk berbahan minyak gitu ya. Ini tentang solusi dan masalah. Lalu ada template step by step. Nah, ini ngasih tips juga secara terperinci. Cara punya body goals tanpa perlu diet ketat. Ini untuk produk yang goalsnya adalah untuk orang itu punya uh, tubuh yang ideal. Nah, ini apa? Step by stepnya. Minggu pertama ngapain? Perbaiki pola makan. Minggu kedua apa? Minum air putih sesuai kebutuhan. Minggu ketiga, perbaiki jam tidur. Minggu keempat, rutin olahraga. Minggu kelima, konsisten dan lakukan secara berulang. Nah, ini adalah step by step karena solusinya itu dirincikan. Misalnya solusi pertama apa, gitu ya. Solusi kedua seperti apa, berkelanjutan. Selanjutnya ada template cerita konsumen. Ini lebih ke arah seperti testimoni sebenarnya menurut saya. Nah, cerita seperti ini. Cerita kenalan saya yang sulit dapat momongan. Nah, ini cocok nih buat produk SR12 nih. Ini salah satu konsumen saya, namanya siapa? Pernah cerita kalau 8 tahun nikah tapi belum dituruni keturunan. Awalnya nama ini, nah disebutin gitu kan, cerita story-story, nanti di akhirnya adalah apa? Kita ngasih tip. Nah, saya memang punya pengalaman. Nah, disebutin pengalamannya banyak berdoa, bertaubat, ubah pola hidup, beberapa produk beberapa herbal kesuburan yang saya tahu dan setelah melakukan alhamdulillah berhasil. Nanti bisa disisipin promosi juga gitu. Ada juga template nasihat. Kalau template nasihat itu dari tokoh-tokoh atau dari alim ulama gitu ya, ustadz, para dai yang memang bisa memotivasi ya. Contohnya pesan penting dari Ibnu Qayyim salah satu yang saya ingat adalah empat hal yang menghambat rezeki: tidur di pagi hari, sedikit sholat, malas-malasan dan berkhianat. Ini adalah edukasi yang sifatnya menasehati. Apa tujuannya? Supaya apa? Supaya jangan tidur pagi hari, perbanyak sholat, minta pertolongan Allah, antusias dalam melakukan kebaikan dan menjaga amanah dari orang lain. Tujuannya ini supaya orang-orang tuh melakukan hal-hal yang baik. Oke. Nah, ini template-nya bisa dipelajari. Di pancing chat apa? Pancing chat itu adalah bikin orang mau balas pesan kita. Ya, contoh. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai ini ya untuk jadi mitra kita. Gimana jualannya gitu kan? Kita sama-sama tahu kalau jualan itu penting banget dalam bisnis. Karena kalau jualannya bermasalah, maka bisnis juga bermasalah. Nah, ngomong-ngomong tentang jualan, ada enggak yang punya masalah jualan? Nah, biasanya masalahnya apa? Kesulitan closing, omset stuck, atau masalah seperti lainnya. Nah, yang punya masalah seperti itu, yuk cerita. Nah, ini adalah untuk dia mau konsultasi kepada kita. Nah, saat konsultasi baru kita bisa sambil arahkan mereka untuk beli produk kita. Nah, itu skripnya yang bisa digunakan. Yang selanjutnya adalah cara nyebarinnya gimana, gitu. Cara share-nya gimana. Nah, cara sebarinnya adalah pertama, bikin konten 2 kali seminggu. Jadi tiap minggu database dapat pesan bermanfaat. Nah, apakah kita harus ngirim pesannya tuh 2 pesan per minggu, Kang? Enggak juga. Yang menurut saya, yang ideal adalah dalam 1 bulan 2 pesan. Berarti satu pesan itu dikirim 1 pesan itu dikirim setiap 2 minggu. Itu yang ideal. Nggak terlalu sering banget, nggak terlalu lama banget. Kalau sebulan sekali, orang akan lupa. Kalau 2 minggu sekali, mereka akan ingat lagi, oh
oh dapat pesan dari Bania, oh dapat pesan dari distributor Surabaya nih, gitu kan? Karena pesan edukasi ini, pesan berkelanjutan ini, tugasnya untuk apa? Supaya calon pembeli kita atau pembeli kita tuh inget sama kita, ya. Dan ingetnya tuh bukan sekedar sebagai penjual, tapi kita tuh sering bagi-bagi, sharing sesuatu yang bermanfaat untuk mereka, ya. Jadi kontennya boleh disiapin dalam 1 minggu tuh udah dua. Ya, nah, dua konten ini kita share untuk keperluan 1 bulan. Jadi nggak ada alasan tuh, apa namanya, untuk kirim pesan tuh nggak ada waktu bikin copywritingnya lah. Copywritingnya cuma dua kok untuk 1 bulan. Oke, dan itu pertama. Yang kedua, lakukan konsisten di hari yang sama. Jadi, kalau kita biasanya ngirim pesan ke calon pembeli atau mitra kita di hari Jumat misalnya, maka di hari Jumat terus aja. Harapannya apa? Harapannya tuh orang tuh akhirnya kalau kita udah sering ngasih manfaat, orang tuh akan nungguin. Kan ya saya dapat pesan dari uh, tim SR12 Surabaya ya. Jam berapa nih? Dia sampai nungguin. Sampai mungkin dia ingat tiap hari Jumat dapat pesannya. Mungkin di awal-awal mereka nggak akan ngeh kalau kita ngirim pesan di hari yang sama, jamnya juga sama, tapi lama-kelamaan dia akan dapat terus apa namanya notifikasi dari kita, dapat manfaat dari kita, mereka pun akan ngeh kalau kita tuh setiap hari apa, jam berapa ngasih konten-konten edukasi buat mereka, konten yang bermanfaat, yang mendekatkan mereka ke impian mereka. Dan juga tadi saya sempat bilang juga jamnya harus sama, ya misalnya sama itu kalau memang database kita masih sedikit. Kalau database kita sudah banyak, kalau kita kirim pesan di WhatsApp itu akan apalagi pakai aplikasi ya, takutnya malah kena blokir. Bahkan kalau saya pun kirim pesan banyak, biasanya saya bagi jadi 4 waktu. Ada pagi hari, ada siang hari, ada sore hari, ada malam hari. Nah, selanjutnya kirim pakai fitur broadcast di WhatsApp. Nah, ini bisa dilakukan kalau pakai pesan siaran. Tapi jeleknya pesan siaran itu hanya akan terkirim ke orang yang sudah save nomornya Mbak Nia, Mbak Cindy gitu ya. Baru akan terkirim ke mereka aja. Nah, dan juga akan terkirim ke nomor-nomor yang sudah save Mbak Jihan juga. Karena kalau mereka nggak save nomor kita, pesan siaran yang kita buat itu nggak akan masuk ke mereka. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan adalah menggunakan aplikasi WA Blast. Mungkin dari sana udah ada aplikasi WA Blast yang pernah digunakan, atau saat ini udah pakai juga itu udah bagus. Ya, jadi konten-konten bisa di-share pakai aplikasi. Oke, sampai sini, sampai poin ini, ada yang mau ditanyain dulu silakan mengenai konten ini. Silakan. Belum Saya lah? itu ya Boleh, kan. boleh, silakan. Itu kontennya kan seminggu 2 kali. Enggak seminggu 2 kali. 2 minggu 1 kali dikirimnya. Oh, seminggu sekali. Jadi satu Betul. bulan konten. Ya, 1 bulan 2 kali aja. Ya. Oke. Itu beda pembahasan atau misalkan konten pertama itu bisa tersambung di konten kedua. Siap pertanyaannya bagus tuh. Nah, jadi kalau misalnya pembahasan, saran saya sih pembahasannya berkelanjutan kalau bisa, ya. Kalau pesan bisa berkelanjutan bagus, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting pembahasannya itu mencakup ini 1, 2, 3, 4, 5, 5 bentuk gitu atau lima lima angle. Kalau dalam iklan tuh namanya angle. Nah, jadi 5 bentuk yang memang boleh saling berhubungan, boleh. Kalau nggak saling berhubungan nggak apa-apa. Yang penting goals-nya itu bisa ngebantu database kita untuk capai impiannya. Kayak gitu. Bania ya tadi tanya ya? Iya. Oke. Yang lain gimana? Nah, ini perlu dijadikan ini juga ya. Apa namanya? Aktivitas mingguannya. 2 minggu sekali harus ada pesan ini nih. Supaya nggak ngebosenin juga. Gitu. Dan pesan ini langsung japri ke nomor WhatsApp, nggak di grupnya gitu. Nah, ini kalau misalnya nanti di sana udah ada aplikasi untuk ngeblastnya atau masih manual satu persatu?
Mbak Nia, Mbak Jihan, atau Mbak Cindy? Ada langganan yang pakai WhatsApp. Oke, sip. Kalau udah ada, tinggal dilakuin aja. Dan hati-hati saat makainya, jangan terlalu terburu-buru, jangan di satu waktu ya. Oke, sip. Lanjut. Kalau emang nanti mau dibantu untuk aplikasi WA Blast, nanti dalam pendampingan ini pun ada dapat free aplikasi WA Blast dan nanti akan diajarin aplikasinya. Kalau aplikasinya emang udah ada, itu pun udah nyaman, ya udah bisa lanjutnya pakai itu aja. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya, nah kita bukan hanya bicara tentang promosi atau edukasi, kita pun bicara tentang promosi. Nah, ini contoh iklan promosi. Oke, kita kalau promosi itu ada tiga. Hmm, oke. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan. Muncul ya wordnya? Muncul. Muncul, oke, sip. Nah, di sini terbagi menjadi tiga. Ini konten promosi ya. Ini pure promosi. Cold market. Ada juga yang warm market. Ada juga yang hot market. Oke, beda-beda loh. Gaya promosinya. Jadi gini. Kalau cold market, itu ke orang-orang yang sudah mau save nomor kita. Tapi dia belum diskusi itu. Entah dia pengen beli produk apa, entah jadi pengen mitra, itu belum ada pembicaraan ke sana. Pure baru apa namanya, save nomor kita. Atau sudah kita kirimin ebook ke mereka, tapi belum ada jawaban. Slow respon, nggak ada balasan gitu. Itu cold market. Jadi masih dingin, belum mau dekat sama kita. Masuk ke warm market. Nah, kalau udah masuk ke warm market ini adalah orangnya, cirinya sudah tanya-tanya. Tanya-tanya ke Mbak Cindy, tanya-tanya ke Mbak Jihan, tanya-tanya ke Mbak Nia. Mengenai apa? Mengenai rekomendasi produk, rekomendasi kalau misalnya di wedding berarti rekomendasi untuk ini ya, untuk setnya ya. Atau di kemitraan berarti dia udah nanya tentang syarat untuk jadi mitranya seperti apa. Itu masuknya warm market. Oke? Lalu yang ketiga ada namanya hot market. Hot market siapa? Orang yang sudah beli produk kita, berapapun nilainya. Mau beli produk yang paling murah, mau beli produk yang mahal, pakainya yang ini skripnya. Hot market. Nah, pertama, kalau kita bicara cold market ini dia tuh skripnya itu harus membahas tentang dua hal, ya. Pertama adalah tentang manfaat. Yang kedua adalah bicara tentang testimoni. Karena yang harus kita bangun dari orang yang cold market ya, supaya mau beli produk kita adalah dia harus tahu manfaat produknya dan testimoninya. Siapa yang udah pakai, gimana tanggapannya, berhasil atau enggak gitu. Nah, ini contoh template-nya dan ini hasil jadinya. Contohnya gini, bagaimana turun 5 kilo dalam sebulan tanpa diet. Ini headline. Nah, pastiin teman-teman, saat bikin promosi di WhatsApp, ya, karena WhatsApp itu lebih cenderungnya yang kelihatan itu kan teksnya ya, bukan gambarnya. Beda sama YouTube, beda sama TikTok, Facebook, dan lainnya. Gambar berpengaruh juga. Di TikTok, di WhatsApp itu nggak muncul gambar kita, reviewnya, cuman teks aja. Maka teks depan ini harus bikin orang itu penasaran. Makanya saya ajarin di dua pertemuan sebelumnya, ngebahas tentang gimana caranya produk kita atau pesan kita mencolok di pelanggan. Pelanggan tuh pengen ngeklik baca, karena percuma. Saat awalnya itu nggak bikin orang tertarik, yang bawahnya nggak akan dibaca, akan dilewatin aja, nggak dibaca pesannya. Diacuhi, diabaikan gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini kita bahas tentang masalahnya. Mungkin kamu pernah atau sedang merasakan ini. Berat badan di atas rata, mudah naik berat badannya, dan mau diet tapi nggak tahu caranya. Ini masalahnya diangkat. Nah, setelah itu kita kasih ketakutannya. Ya,
kelebihan berat badan itu nggak enak. Susah cari pakaian yang pas, rentan sakit, dan otomatis nggak pede. Karena itu, nah baru kasih produknya. Bagi yang pengen punya berat badan ideal, solusinya Body Slim. Ini rahasia banyak orang turut badan badan dengan mudah dan cepat. Pil ini bisa menurunkan berat badan 5 kilo dalam 1 bulan. Jadi sekarang Anda bisa punya berat badan ideal dan nggak khawatir kegendutan. Nah, ini adalah klaim. Klaim ini pun harus sesuai ya. Maksudnya saat Anda bilang seperti itu, memang kebanyakan orang sudah ngebuktiin bener gitu. Nah, setelah ngasih manfaat, baru kita ngasih testimoninya yang sudah pakai ini dan berhasil. Saya kaget, padahal pola makan sama, tapi bulan ini turun 7 kilo. Sebenarnya sudah pasrah sama berat badan setelah melahirkan sampai akhirnya ketemu Body Slim. Cuma konsumsi tiap hari, sekarang baju-baju dulu muat lagi. Kayak gitu. Ini rahasiaku, pil Body Slim membantu jaga berat badanku untuk berkarir jadi model. Nah, lanjut. Promosi deh. Nah, segera konsumsi Body Slim, sudah terbukti cuma 290.000 kamu bisa punya berat badan ideal. Untuk pemesanan bisa langsung. Nah, ini call to action namanya. Mengarahkan orang mau beli. Dan mengarahkan orang belinya kemana? Ke website kah, marketplace kah, balas pesan WA kah, lihat story kah, atau yang mana? Oh, ini kan ke link. Oke, masuknya ke link. Lalu market, orang-orang sudah tanya-tanya, sudah kita jelasin tentang produk, jelasin tentang kemitraannya, tapi belum beli juga. Nah, baru kirimin ini. Nah, kalau ke mereka, kita tuh harus ngirim yang namanya bentuknya story. Ya, kita harus bikin cerita. Jadi, testimoni yang dibuat dalam bentuk cerita. Apalagi kalau itu dibuat oleh dirasakan manfaatnya oleh kita. Kita yang bercerita ke mereka dalam bentuk story iklan ini. Contohnya, cerita saya merawat gigi yang bisa kamu tiru. Cerita pengalaman saya sendiri. Nah, ini bisa pengalaman kita sendiri atau pengalaman dari pelanggan kita misalnya. Ceritain. Jadi saya tuh suka ngopi, ngeteh, minuman coklat. Alhasil gigi kuning, napas bau gitu ya, sakit gigi gitu ya. Nah, lalu kadang sebel juga, misalnya giginya itu beberapa jam kondisi mulutnya nggak seger-seger juga. Nah, buat kesegaran, akhirnya saya rutin basahin mulut deh dan minum air putih. Tapi semua itu berubah semenjak pakai pasta gigi ini. Nah, promosi pasta gigi. Lalu dia bilang karena ini bakalan mengatasi semua masalah gigi dan mulut. Sudah saya pakai 8 bulan dan memang sudah terbukti manfaatnya. Memang sih awalnya saya sempat ragu, tapi semua itu hilang gitu ya. Setelah pakai pasta gigi. Apalagi pasta gigi ini udah digunakan oleh para artis ya. Dan harganya cuma 70 ribuan doang. Mahal padahal kan? Pasta gigi paling kalau beli berapa harganya? Apalagi di SR12 mungkin nggak sampai segini ya. Nggak sampai harga 70 ribuan. Mungkin ataupun ada yang sama, mungkin kualitasnya juga oke, bagus gitu. Nah, lalu dia ngasih promo deh. Jangan lupa, ke Wah Market itu ngasih promo juga. Nah, kebetulan pas lagi ada promo sampai 2 hari ke depan. Jadi, kalau mau ada promonya, balas pesan ini. Nah, kalau ini balas pesannya, minta balas pesan CTA-nya. Ini kalimat akhir deh, siapa lagi yang mau coba. Karena kan ini testimoni yang dijadikan cerita. Oke, nah selanjutnya kalau ke Hot Market, orang yang sudah beli itu simple. Kasih penawaran, kasih batasan. Karena apa? Mereka tuh udah beli produk kita, mereka sudah merasakan manfaat produk kita, tinggal gimana caranya kita bisa ngepasin penawaran kita itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Penawaran kita itu dibatasi dengan waktu atau stoknya supaya mereka nggak ada keputusan untuk mundur atau nanti-nanti aja gitu ya. Nah, ini contoh skripnya. Diskon 30% hanya sampai sore ini. Batasan ya. Dear lovely konsumen. Karena ini untuk konsumen aja nih, untuk pembeli. Lewat pesan ini, kami ingin berterima kasih atas kesediaan para konsumen untuk mengkonsumsi menu catering kami. Karena support Anda, customer kita ini di bulan ini tembus sampai 3.000 porsi. Nah, karena tembus 3.000 porsi, maka dirayakan dengan apa? Memberikan diskon spesial 30%. Ya, dari harga 2,5 jadi 1,7. Nah,
Karena memang kalau SR12 mungkin harganya kan sudah ada ya, sudah jelas, maka harus kita pinter-pinter nih, apakah produk bundling ataupun yang lainnya. Ya betul, Bunda Tri. Kendalanya kami itu tidak bisa jual di bawah harga atau diskon Kang atau dan pusat. Ya betul, apalagi produk kemitraan rata-rata seperti itu. Nah, yang bisa kita buat apa? Berarti kita mungkin bisa jual produk bundling atau kita bisa jual juga produk yang ini, yang kita up dulu harganya, lalu kita potong. Tapi itu sudah cukup sulit sih dilakukan ya. Kenapa? Karena orang bisa lihat di marketplace ataupun di tempat apa namanya pembelanja online lainnya. Nah, kalau misalnya memang diskon ini tidak bisa dilakukan, potongan diskon ini nggak bisa dilakukan, apa yang bisa kita lakukan? Nah, berarti saran saya adalah kita bisa ngasih bonus. Mungkin kalau bonus boleh ya, kayak gitu. Betul, Bunda Tri. Pas banget ya. Ya, bisa kali kita kasih gift hadiah gitu, bundling hadiah. Betul, cocok. Nah, kalau bundling hadiah kan jadi yang kita up-nya hadiahnya. Hadiahnya tuh senilai sekian. Nah, itu bisa jadi sebagai penawaran. Dan jangan lupa disampaikan juga. Oh iya, pesan ini hanya saya kirimkan kepada pelanggan yang kami anggap spesial. Karena itu, silakan manfaatkan kesempatan ini. Cara ikut promonya, silakan isi form. Kalau ini ngisi form nih, bukan ngeklik lihat detail, bukan ngelihat atau bukan balas pesan WhatsApp, tapi dia harus ngisi formnya supaya dapat kesempatan promonya. Nah, bener nih beli CU dapat tumbler shake. Nah, keren nih. Cocok, boleh. Kayak gitu. Jadi, untuk pelanggan kuncinya penawaran dan keterbatasan. Itu untuk bikin skrip promosinya. Oke, mana ya? Sip. Oh ya, tutup maaf. Nah, jadi materinya untuk siang hari ini tadi dua ya. Ada konten edukasi, ya, konten edukasi yang berkelanjutan, ya. Berarti pesan tuh bisa selang-seling sebenarnya. Minggu pertama edukasi, minggu kedua promosi, minggu ketiga edukasi, minggu keempat promosi. Itu bisa dilakukan juga seperti itu. Karena kalau seminggu sekali mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu spam banget, gitu, nggak terlalu banyak kirim pesan banget. Berbeda kalau kita kirim pesannya mungkin seminggu berapa kali, kayak gitu ya. Soalnya kalau kita udah dekat sama orangnya, mungkin kita ngasih info promosi pun mereka dengan suka hati ya, suka rela menerima pesan promosinya dan bisa aja dia beli produk kita juga. Oke, sampai di sini saya tutup materinya. Nah, teman-teman silakan bertanya satu pertanyaan setiap orang silakan. Dari Mbak Cindy dulu, silakan. Ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, ditambahkan boleh juga. Iya, ada Bang. Pertanyaan. Boleh. Siap. Hai customer yang cold, warm, sama hot. Yang cold sama warm itu kan dia masih kayak ragu-ragu gitu ya Kang buat beli atau nyoba produknya kita. Oke. Yang pertemuan kemarin itu kan sempet kayak apa membuat sampel gitu kan, terus mau dibuat free atau dibuat harga yang harga yang lebih murah di bawahnya. Nah, Oke. yang customer full atau warm itu bisa dikasih itu kayak sampelnya gitu, tapi bukan free, jadi kayak dibeli gitu. Tapi harganya lebih dimurahin. Betul. Itu kan langkah pertamanya. Oke, lanjut pertanyaannya. Nah, itu berarti di customer yang full sama warm itu disuruh beli atau kita ngasih dulu kan itu posisinya bukan offline tapi online. Nah, oke, siap. Itu kan biasanya juga jarang kan kayak orang gitu ngebaca gitu. Mm-mm. Nah, kalau posisinya offline, berarti kan sebenarnya kalau offline tuh enak malahan. Nah, kalau offline itu biasanya saran saya adalah langsung tawarin produknya, beli yang ukuran kecil aja misalnya. Nah, itu kita tes pertama kali seperti itu. Nah, kalau misalnya setelah kita tes mungkin beberapa minggu nih, kita coba langsung jualan kurang menarik nih.
Nah, maka kita bisa diawali dengan sampel juga. Tapi harus ada data yang kita dapetin, ditukar dengan data. Nah, biasanya menurut saya juga kalau offline malah lebih banyak orang tuh bisa langsung beli. Karena kalau misalnya produk-produk yang sifatnya kayak panci, itu kan kalau demo-demo ke warga-warga gitu ya, itu kan biasanya mereka bisa langsung beli gitu kan. Nah, tapi saya pun mikir nih, kalau produk SR12 itu kan sifatnya produk yang nggak bisa langsung dirasakan secara instan. Nah, ini sebagai challenge juga. Nah, kita lihat aja dari dua hal. Kita jualan langsung sama kita kasih sampel, mana yang akan lebih efektif, itu yang dijalankan. Beda kalau kita jualannya adalah produk yang bisa langsung dibuktikan manfaatnya. Contoh, kosmetik misalnya. Kosmetik ini misalnya pelembab, itu jual pelembab, pelembab ini tuh bisa seperti ini Bu. Nah, sambil didemoin ke orang, nah dipakai enak, bagus misalnya, orang bisa langsung beli. Sedangkan kalau produk kita yang misalnya sifatnya kayak Gomilku, masa langsung minum langsung kerasa manfaatnya itu kurang nggak bisa tuh. Jadi saran saya sampel dulu. Jadi sesuaikan nih mau jualan produk yang mana. Kalau emang di SR12 ada kosmetik yang memang bisa langsung dia langsung dapat manfaatnya saat offline itu bisa langsung. Tapi kalau misalnya enggak, saran saya kasih sampel dulu supaya dapat database dulu, kita edukasi, kita lakukan edukasi dan promosi bisa langsung dilalui melalui WhatsApp-nya. Kayak gitu Mas Indi. Kalau untuk yang online-nya, Nah, kalau online-nya saran saya adalah pakai step yang sebelumnya. Pertama kita tawarin produk yang berbayar dulu. Seperti step 1, 2, 3, pesan 1, 2, 3. Nah, dari pesan 1, 2, 3 ternyata masih banyak yang belum beli dan rata-rata seperti itu juga nggak semuanya belum langsung beli. Nah, orang-orang yang belum beli juga ini setelah melewati step pesan 1, 2, 3 baru diarahin ke pesan yang tadi tuh, yang edukasinya. Jadi rutin dia dapat pesan misalnya pesan minggu pertamanya minggu pertamanya edukasi, besoknya promosi. Edukasi, promosi. Nah, itu jadi yang pertama adalah kita jualan produk murahnya dengan pesan 1, 2, 3. Lalu selanjutnya kita melakukan edukasi yang berkelanjutan, rutin, muter terus. Sampai dia akhirnya bisa beli produk kita. Apakah bisa 100% beli produk kita? Ya enggak juga. Tapi itu ikhtiarnya kita. Dengan berkelanjutan ngasih konten-konten bermanfaat agar dia stay dengan kita, nyaman dapat pesan kita, dan mereka pun akan ingat. Siapa tahu yang butuh produknya itu bukan dia, dia ditanya sama orang lain. Tapi karena kenal sama kita, kita direkomendasiin. Karena kita sering komunikasi dengan mereka. Kayak gitu Mas ini. iya sudah paham Kang. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Lanjut, Mbak Putri silakan. Baik, Pak, izin bertanya. Boleh. Kan promosi ini ditujukan ke kategori yang berbeda-beda, yaitu Mhm. cold, warm, dan hot. Nah, berarti Ya, khususnya secara online ini database-nya itu harus dikelompokkan berdasarkan kategori tersebut ya. betul. Itu pertanyaannya. Oke, siap. Betul. Jadi database yang sudah kita dapetin, saran saya adalah dikelompokkan dulu nih. Mana yang cold-nya, digabungin ke dalam satu Excel, spreadsheet gitu ya. Yang warm-nya yang mana, dan hot-nya yang mana. Supaya kita bisa ngirim pesan sesuai dengan apa namanya, kalau ini kan sebenarnya temperatur customer, temperatur market. Jadi harus dikelompokin dulu. Wajib tuh. Jadi PR-nya database yang saat ini banyak nih harus dibagi-bagi. Mana yang cold, mana yang warm, mana yang hot. Oke? Siap. Makasih Mbak Putri. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Dari Mas Habibi. Mas Habibi hari ini backgroundnya sama tapi dengan Mbak Putri sedang di luar kota berarti ya? Atau gimana? Oh enggak dong. Silakan Mas Habibi. Oke, mungkin saya kurang mengikuti dari awal ya, Kang. Ya, Nah, nggak cuma apa-apa. apa namanya, saya tuh sempat kepikiran
untuk yang pesan-pesan yang di-share itu apakah harus soal seputar edukasi ataukah Hmm. ada jenis pesan yang lain, misalkan pesan entertain atau pesan-pesan yang sifatnya itu lebih menghibur gitu, Ih, boleh nggak banget. harus yang bikin ketawa juga sih, maksudnya yang Nah, menghibur lah. ya, betul. Sip. Nah, jadi emang di materi kali ini kita bahasnya lebih ke arah yang edukasi. Sebenarnya pesan juga harus yang berbentuk entertain. Benar kata Mas Habibi. Boleh pakai pesan yang entertain. Dan juga gini, edukasi itu kita bisa bagi menjadi dua sebenarnya. Edukasi bisa kita bagi jadi dua. Pertama, edukasi yang berhubungan dengan produk kita. Yang kedua, edukasi yang tidak berhubungan dengan produk kita. Oke, contoh, kita jualannya adalah apa namanya paket untuk ibu hamil, ya, bisa cepat punya momongan. Konten edukasi yang nyangkut atau nyambung dengan produk kita adalah tips-tips yang berhubungan dengan supaya punya momongan. Nah, tips-tips yang tidak berhubungan dengan punya momongan adalah kita lihat dari target marketnya. Yang belum punya momongan, mayoritas misalnya orang-orang yang belum menikah, yang baru menikah, atau orang-orang yang sudah menikah lama. Nah, selain masalah momongan, apa yang menjadi masalah buat mereka? Contohnya, kalau yang baru menikah, mungkin masalah finansial keuangannya. Bahkan kita bisa bahas edukasi tentang finansialnya, gitu. Sama halnya saat kita jualan Gomilku untuk anak-anak stunting, ya. Selain kita ngasih tips tentang supaya mencegah stunting, kalau yang udah stunting bisa kita obati juga, kita bahas tentang parenting anaknya, marketnya. Jadi bisa dibagi dua seperti itu. Dan materi yang tadi pertanyaan yang disebutkan Mas Habibie juga udah oke, udah benar. Kita bisa bikin konten-konten yang entertain. Karena terbukti konten entertain lebih banyak dilihat dibandingkan konten-konten edukasi. Lihat aja di sosial media, mana konten yang paling sering jadi FYP? Ya konten-konten yang dientertainkan. Apalagi orang Indonesia sukanya drama, makanya nggak aneh kalau sekarang brand-brand pakai gaya drama, entah pakai BA-nya atau dia endorse dengan gaya drama, sebenarnya itu di endorse tapi drama aja gitu kan. Banyak seperti itu. Nah, kita harus bisa memfilter juga walaupun kita bisa pakai entertain, tapi kita harus pakai entertain yang positif. Kayak gitu. Makasih Mas Habibie Mbak Jihan, silakan. Terima kasih Pak, saya belum ada pertanyaan. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin kayak Mas Habibie nih. Boleh ditambahin seperti ini, Kang, misalnya gitu. Ada lagi? Tambahan mungkin ada ini? Apa udah cukup? Cukup. Ah, cukup. Alhamdulillah. Gitu. Dari Bunda Tri, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga boleh. Enggak, persilakan waktunya. Sementara cukup, Kang. Oke, siap, Bunda Tri. Oke, yang lain, apa namanya? Saya akan konsen juga ke Mbak Nia. Em, Mohon dibantu dimaksimalkan untuk pesan 1, 2, 3 dan produk yang akan dijadikan edukasi. Tolong bisa segera dipercepat jadinya. Dan teman-teman yang lain boleh support juga, Bania dibantu ya. Misalnya Mas Habibie dibantu untuk bikin cover e-booknya atau produk digitalnya. Nah, yang lain bantu koreksi untuk dengan apa tuh kata-katanya supaya lebih sesuai dengan market kita, misalnya yang ibu-ibu gitu ya. Mungkin yang lain bisa support juga Mbak Nia. Selain Mbak Nia yang bantu buatkan, teman-teman bisa bantu support, evaluasi yang lain dan lainnya juga supaya bisa maksimal dan bisa segera selesai juga. Kayak gitu. Oke, alhamdulillah udah jam 2:15. Terima kasih Mbak Putri, Mas Habibie, Mbak Cindy, Mbak Jihan, Mbak Nia, dan Bunda Tri yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada yang tanyakan seperti biasa bisa tanyakan di grup atau japri langsung saya, boleh. Insya Allah file nanti saya kirim insya Allah setelah ini ya, setelah asar insya Allah. Oke, itu aja. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.